suatu saat yang namanya energi fosil, penggunaan mineral fosil itu pada suatu titik akan di-stop. Pada kondisinya adalah misalnya PLN, penggunaan batu baranya masih sangat besar sekali. Semakin besar ketergantungan energi sebuah negara terhadap negara lain, maka akan semakin rentan pula negara tersebut dari guncangan-guncangan yang terjadi di pentas internasional. Nihonno Kataro. Sahabat senpai, energi merupakan masalah yang penting bagi siapapun juga dan bahkan bagi negara manapun juga. Sejak orang meninggalkan kereta kuda dan mengganti dengan mobil, masalah energi mulai muncul. Dan begitu juga, sejak orang meninggalkan lilin dan damar atau pelita dan obor, masalah energi mulai menjadi masalah yang penting bagi siapapun juga. Kita tahu bahwa sekarang ini energi yang utama sekali itu adalah energi dalam wujud listrik. Tanpa adanya listrik, kamera yang ada di depan saya ini pun tidak akan pernah menyala. Lampu penerangan di kiri, kanan, dan depan saya pun tidak akan pernah menyala. Komputer untuk mengedit tayangan ini pun juga tidak akan menyala. Dan bahkan, sahabat senpai yang mau menonton tayangan ini pun juga tidak akan dapat menontonnya, baik melalui HP, laptop, ataupun TV. Jadi, tanpa energi, dunia gelap gulita. Tanpa energi, dunia ini sepi. Bahkan, tanpa energi, pabrik pun juga akan mati dan ekonomi pun juga akan kolaps. Jadi kita paham bahwa energi memang merupakan hal yang amat penting di dunia ini. Karena itu, saya ingin menekankan kembali diktum yang saya buat bahwa siapa yang menguasai energi, dia akan menguasai dunia. Sejalan dengan ini, maka berlaku pula diktum bahwa semakin besar ketergantungan energi sebuah negara terhadap negara lain, maka akan semakin rentan pula negara tersebut dari guncangan-guncangan yang terjadi di pentas internasional. Waktu saya masih di DPR RI, saya seringkali menyaksikan bagaimana misalnya RAPBN yang telah kita susun dengan baik itu tiba-tiba saja harus dikoreksi. Mengapa? Karena minyak dunia harganya meningkat. Harga minyak naik sehingga APBN kita pun harus disesuaikan. Dari situ kita dapat melihat betapa energi itu amat mempengaruhi situasi di sebuah negara. Sebenarnya dari sumber daya yang kita miliki, kita cukup mempunyai stok atau bahan baku untuk menghasilkan energi. Terutama dalam hal listrik. Saya tentu tahu bahwa kita mempunyai panas bumi, gelombang laut, angin, dan seterusnya. Tapi kalau kita melihat batu bara saja pun, tampak bahwa kekuatan kita cukup lumayan. Kita memang bukan eksportir batu bara terbesar di dunia dan juga bukan pemilik deposit batu bara terbesar di dunia ini. Sesuai data yang saya peroleh, dalam posisi sebagai eksportir, pada tahun 2023 ini, posisi Indonesia itu berada dalam urutan kelima dalam hal ekspor batu bara. Sedangkan dalam hal deposit, diperkirakan posisi kita adalah nomor 6 atau nomor 7 dunia. Amerika dan Rusia dikatakan itu menguasai atau menduduki share batu bara itu sebesar 50% dari deposit batu bara dunia. Dengan ditambah lagi dengan Tiongkok yang hampir sama dengan Rusia tadi, maka dapat kita katakan dengan Amerika, Rusia, dan Tiongkok saja
deposit batubara yang ada di ketiga negara itu mungkin kurang lebih antara 60-70%. Tentang batubara, stok batubara masih banyak dan diperkirakan batubara itu baru akan habis sekitar 112 tahun lagi. Yang kita bagaimana? Deposit batubara kita dikatakan akan habis dalam masa 62 tahun lagi. Ya, masih lumayan. Tetapi pertanyaannya itu adalah bahwa setelah 62 tahun, lalu bagaimana? Dan yang lebih penting lagi dari itu adalah bahwa bukan hanya masalah 62 tahun itu, melainkan sejak dunia berbicara tentang pemanasan global, tentang pemanasan bumi, dunia mulai bergerak mencari energi bersih, energi terbarukan. Nah, dengan demikian, itu deposit batubara, baik di negara kita maupun juga di negara lain, akan menjadi idle. Akan menjadi suatu yang sia-sia. Karena batubara itu merupakan sumber energi yang amat dahsyat di dalam mencemari bumi ini. Batubara menimbulkan efek rumah kaca yang dahsyat yang menyebabkan bumi kita terancam dan terbawa ke dalam bahaya. Nah, dua hal tadi tentu saja membuat kita berada dalam situasi yang tidak mudah. Baik deposit batubara maupun tadi isu tentang energi bersih. Ya, kalau kita bertanya tentang apa strategi yang kita tempuh untuk mengatasi masalah tadi, kita mungkin masih ingat bahwa banding kita di WTO dalam sengketa nikel kita dengan EU masih dalam proses. Nah, pertanyaannya itu adalah kalau kita kalah bagaimana dan kalau kita menang bagaimana? Jawab saya adalah bahwa kalau kita menang pun juga, sesungguhnya dalam masa depan yang dekat, kita akan kembali dihadang oleh sebuah masalah yang baru. Apa itu masalah tersebut? Jawab saya adalah masalah sampah baterai. Jadi, sampah baterai itu merupakan limbah B3. Jadi, berbagai unsur-unsur yang ada di dalam baterai itu, antara lain kobalt, kadmium, litium, timbal, dan lain-lain itu merupakan bahan-bahan berbahaya yang mencemari bumi. Itu tentu saja bisa merusak bumi kita, tanah kita, yang apabila katakanlah termakan oleh kita, melalui air minum misalnya, itu dapat merusak hati, ginjal, dan seterusnya. Tentu saja, jasad-jasad renik yang ada di dalam bumi pun juga akan rusak, dan dengan begitu akan mengganggu ekosistem kita. Barangkali tanaman kita pun akan mati, dan bahkan mungkin tanaman kita pun juga akan tercemar oleh limbah-limbah berbahaya tadi. Lalu, pantas juga dicatat bahwa sampah baterai itu baru akan luruh, terurai, itu dalam masa yang cukup panjang, yaitu selama 100 tahun. Saat ini, tren dunia di dalam masalah energi itu adalah mobil listrik. Kita juga melakukan hilirisasi nikel. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka membuat baterai listrik atau alias energi. Tentu kita dukung kebijakan hilirisasi yang dilaksanakan oleh Presiden Jokowi sekarang ini, tetapi kita harus hati-hati bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, masalah baru pun akan muncul, yaitu masalah sampah baterai, dan dunia pun mungkin akan berteriak mengatakan bahwa baterai pun ya di-ban, dilarang, dan seterusnya, sebagaimana halnya yang terjadi terhadap batu bara sekarang ini. Bagi saya, walaupun euforia mobil listrik itu luar biasa, tapi kalau dipikir-pikir, ya aneh juga logikanya. Oke, kita tidak memakai lagi bensin, solar, tetapi kita memakai mobil listrik. Nah, pertanyaan saya,
baterai di mobil listrik itu kan harus dicas juga. Ngecasnya dari mana? Kita masih tetap bergantung pada batu bara ya, sebagai sumber yang penting di dalam pengadaan energi kita. Berarti kalau kita ngecas baterai kita, toh listrik PLN yang kita gunakan ini akan didorong untuk memproduksi listrik secara lebih banyak lagi, yang notabene akan berarti sebagai penggunaan batu bara yang lebih banyak lagi. Kalau kita lari ke masalah pemanasan bumi, ya sebenarnya mohon maaf, saya katakan mobil listrik sebenarnya bukanlah solusi atas masalah yang kita hadapi. Jadi masalah mobil listrik boleh dikatakan kurang lebih hanya memindahkan masalah dari kantong kiri ke kantong kanan, atau dari kantong kanan ke kantong kiri. Tetapi inti masalah itu sendiri tidak berubah sama sekali. Saya jadi teringat waktu masih tinggal di Jepang, ada cerita lucu, ya, cerita dongeng dalam masyarakat Jepang. Nah, ini kisah seseorang yang memelihara monyet. Monyetnya itu marah-marah protes kepada tuannya. Kata dia, kenapa tuan ini kejam? Saya tiap hari hanya dikasih makan 3 buah biji berangan pada pagi hari dan 4 biji pada sore hari. Dia ngamuk-ngamuk, tuannya mengusap-usap kepalanya. Sabar, monyet ganteng, kita selesaikan masalah. Kalau gitu kita rubah kebijakan, bahwa sejak besok saya akan kasih 4 berangan pada pagi hari dan 3 pada sore hari. Monyetnya, wah, dasar monyetnya, dia gembira. Tetapi monyet tersebut tidak sadar, toh jumlah buah berangannya itu tetap saja sama, yaitu 7 biji. Sebenarnya masalah mobil listrik hampir sama dengan masalah tersebut. Saya tentu sama sekali tidak menentang hilirisasi nikel kita. Saya mendukung ya program pembuatan baterai yang kita lakukan, tetapi saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa kita harus waspada, kita harus hati-hati, karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa dalam masa depan yang dekat, teknologi baterai pun juga mungkin akan menjadi masalah, dan baterai mungkin akan di-ban, akan dilarang, sebagaimana yang terjadi pada batu bara. Lalu pertanyaannya, apa langkah yang harus kita lakukan? Ya, seperti saya katakan tadi, tren zaman pada saat ini masih mengarah ke teknologi baterai, mobil listrik, dan seterusnya. Ya, kita ikutin saja. Kita ikutin, itu semangat zaman. Kita dapatkan keuntungan dari situasi itu. Nah, tetapi seperti saya katakan tadi, kita harus meloncat ke masa depan. Apa itu sampai teknologi masa depan? Ya, jawab saya adalah teknologi nuklir. Baik nuklir sebagai pembangkit tenaga listrik maupun juga nuklir dalam hal baterai generasi akan datang. Loh, sampai memangnya kita punya reaktor nuklir ya? Memangnya kita punya ahli yang mencukupi dalam bidang nuklir itu, baik dalam hal uranium maupun thorium? Jawab saya adalah bahwa sejak lama kita telah mempunyai reaktor nuklir di negeri ini yang jumlahnya itu adalah 3 buah. Yaitu masing-masing adalah reaktor nuklir Triga di Bandung, kemudian reaktor nuklir Kartini di Yogyakarta, dan reaktor nuklir Siwabesi yang terletak di Serpong, dekat dengan Jakarta ini. Ya, memang reaktor nuklir yang kita buat itu barulah untuk kepentingan penelitian saja. Tetapi kita telah cukup sebenarnya menguasai teknologi nuklir itu, karena Batan telah melakukan riset yang mendalam, mungkin sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Saya membaca seorang pakar nuklir kita dari UGM mengatakan bahwa kita mempunyai ahli-ahli yang mumpuni dalam hal teknologi nuklir itu. Tapi bukannya
nuklir itu berbahaya sampai. Nah, inilah kadang-kadang isu politik ini mengalahkan segala-galanya. Kita mungkin tidak sadar bahwa di dalam pacemaker, ya, alat untuk men-trigger jantung apabila katakanlah detak jantung seseorang melambat, itu baterai yang digunakan itu adalah baterai nuklir sebenarnya yang bisa bertahan sampai 30 tahun atau lebih. Nah, lebih lanjut bahkan saya ingin mengatakan bahwa baterai nuklir itu banyak digunakan, ya. Antara lain misalnya itu rover yang berjalan di planet Mars sana itu menggunakan baterai dengan teknologi nuklir. Rusia pun juga untuk beberapa mercusuar mereka di daerah-daerah yang relatif jarang dilewati kapal sekitar kutub utara sana juga menggunakan listrik dengan tenaga nuklir itu. Bahkan juga untuk kesehatan pun juga kita sebenarnya di rumah sakit kita pun juga menggunakan nuklir. Tapi mungkin orang akan bertanya, nuklir bukannya itu nanti membuat kita seperti Hiroshima dan Nagasaki itu? Bukankah nanti juga akan membuat kita seperti Chernobyl atau mungkin juga Fukushima, ya, kebocoran reaktor nuklir pada tahun 2011 yang lalu itu? Ya, kalau melihat itu memang demikian adanya. Tetapi yang ingin saya bicarakan di sini adalah nuklir bukan menggunakan uranium, melainkan menggunakan thorium. Saya tahu bahwa dengan menggunakan thorium juga pun masih diperlukan sedikit uranium. Nah, tetapi kondisinya akan berbeda daripada kita menggunakan uranium sebagaimana yang telah berjalan selama ini. Kalau kita bicara tentang teknologi nuklir, sebenarnya sejak tahun 1960-an itu Amerika telah melakukan percobaan. Mereka membuat reaktor nuklir yang menggunakan thorium dan satu lagi menggunakan uranium. Dua-dua reaktor nuklir itu berjalan dengan baik, tetapi Amerika pada akhirnya menghentikan thorium dan memilih uranium. Nah, mengapa? Ini ada hidden agenda sebenarnya. Ada agenda rahasia Amerika di balik itu. Bahwa uranium itu menghasilkan plutonium, yaitu bahan untuk pembuat bom nuklir. Sedangkan thorium tidak menghasilkan plutonium. Jadi sesuai dengan kebutuhan Amerika saat itu, maka thorium tersisihkan dan uranium menjadi pilihan. Ini bukan masalah bahaya tidak bahaya, tetapi kepentingan Amerika terhadap plutonium untuk membuat bom nuklir seperti yang saya katakan tadi. Ada beberapa fakta yang menarik yang pernah saya baca. Saya tentu saja bukan seorang ahli nuklir, tetapi ada juga ungkapan yang menarik terkait dengan apa yang saya ingin bicarakan ini. Dulu ada buku yang berjudul Percakapan Sidney Hook dengan Harsha Bhatia. Sidney Hook mengatakan seorang dokter gigi tidak perlu harus mengalami sakit gigi. Ya, walaupun tentu saja kalau dia pernah mengalami sakit gigi, dia akan lebih baik lagi. Tapi tidak mutlak seorang dokter gigi harus pernah mengalami sakit gigi. Nah, sama dengan itu, walaupun saya bukan seorang ahli nuklir, ya, tetapi tidak ada salahnya bahwa saya pun juga berbicara tentang itu sesuai dengan apa yang saya dapat, yang saya baca. Dalam hal thorium, ada satu hal yang penting dicatat dalam kaitannya dengan uranium. Kembali sejauh yang saya baca adalah bahwa thorium walaupun masih menggunakan sedikit uranium untuk men-trigger reaksi yang diperlukan, tetapi thorium mempunyai beberapa keistimewaan. Antara lain adalah bahwa sekitar 96% dari thorium itu akan habis terbakar dan menjadi energi. Sampahnya mungkin sekitar 6 atau 4% saja. Dan sebaliknya, uranium itu hanya habis terbakar sebagai energi
sekitar 6 atau 4%, dan sisanya itu adalah limbah. Nah, limbah uranium itu memerlukan waktu untuk luruh itu selama 10.000 tahun. Saya katakan sekali lagi, 10.000 tahun, bukan 1.000 tahun. Nah, sedangkan thorium dikatakan akan luruh dalam waktu antara 10 sampai 30 tahun saja. Jadi relatif lebih mudah, ya, lebih aman dalam kaitan dengan pencemaran lingkungan, terutama sekali jika dibandingkan dengan uranium. Ada hal yang penting lagi di dalam konteks thorium ini adalah bahwa thorium itu menurut pakar nuklir kita dari UGM berbeda dari uranium. Thorium itu tidak perlu mengalami proses pengayaan, enrichment. Nah, jadi kita juga punya uranium sebenarnya, tetapi uranium tidak bisa dipakai serta-merta. Uranium harus melalui proses pengayaan yang antara lain dilakukan oleh Amerika Serikat, Prancis, dan negara-negara lain seperti mungkin juga Rusia dan seterusnya. Nah, berbeda dengan itu, thorium itu tidak perlu mengalami proses pengayaan, melainkan hanya cukup dimurnikan saja. Dengan kata lain, kalau kita menggunakan thorium itu relatif, kita dapat menggunakannya sendiri sehingga tanpa ketergantungan yang besar terhadap negara lain. Lalu, dari aspek keamanannya, thorium juga relatif lebih aman dibandingkan dengan uranium. Terutama sekali dengan menggunakan teknologi yang dikatakan molten salt reaktor, yaitu reaktor yang menggunakan garam cair untuk pendingin, maka reaktor nuklir yang menggunakan bahan thorium itu sama sekali atau relatif tidak menghasilkan tekanan. Berbeda dengan uranium yang bahkan bisa menjadi bom tadi. Dengan tanpa tekanan itu, maka risiko kebocoran dan bahkan juga ledakan hampir dapat dikatakan tidak ada. Nah, limbahnya bagaimana? Ya, limbahnya saya sudah katakan tadi, relatif lebih pendek dari limbah uranium itu. Ada hal menarik yang pantas dicatat di sini, bahwa kalau kita menggunakan thorium sebagai bahan baku bagi reaktor nuklir kita, dan kita menghasilkan listrik dengan thorium itu, maka kita akan aman dari segi energi lebih dari 1.000 tahun sejak sekarang sampai ke depan nanti. Jadi Indonesia akan terus terang benderang selama 1.000 tahun, dan kemudian juga kebutuhan listrik kita pun juga untuk pabrik, untuk apa semacam juga akan terpenuhi dengan penggunaan thorium tersebut. Saya memiliki catatan penting yang ingin saya kutip. Seorang pakar nuklir kita, yaitu Yudi Utomo Imarjoko, pakar nuklir dari Universitas Gadjah Mada, pada tahun 2015 yang lalu, yang pembicaraan itu dimuat di koran Republika, mengatakan bahwa deposit thorium Republik Indonesia ini adalah sejumlah 170.000 ton. Pada saat itu, sang pakar tadi mengatakan bahwa untuk pembangkit listrik tenaga nuklir kapasitas 1.000 megawatt hanya diperlukan 1 ton thorium saja dalam 1 tahun. Karena itu, kata dia, kita sanggup membuat 170 buah PLTN yang bisa berjalan selama 1.000 tahun. Belakangan diketahui bahwa deposit thorium kita itu bukan 170.000, melainkan 270.000 ton. Berarti setelah menyala selama 1.000 tahun, kita masih punya lagi cadangan, ya, 100.000 ton lagi yang siap dipakai untuk mungkin 2.000 tahun. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga thorium itu akan lebih murah? Bukankah uranium lebih mahal dari
thorium. Nah, hitungannya dengan mengutip pakar nuklir dari UGM tadi adalah sebagai berikut. Bahwa harga 1 kilo uranium, ini data pada tahun 2015, adalah 60 US dollar. Harga thorium memang jauh lebih mahal, yaitu 5.000 US dollar per kilogram. Tapi thorium itu lebih efisien. Untuk PLTN uranium yang berkapasitas 1000 megawatt perlu 200 ton uranium. Berarti kalau kita kalikan angka tadi, diperlukan dana sebesar 12 juta US dollar per tahun. Tetapi dalam hal thorium, untuk pembangkit listrik dengan kapasitas 1000 megawatt tadi, kita hanya memerlukan 1 ton saja thorium selama 1 tahun. Dengan kata lain, 1000 kilo jumlah thorium yang kita perlukan. Ini jauh berbeda dengan uranium yang mencapai jumlah tonan tadi. Kalau kita katakan tadi bahwa harga 1 kilo thorium itu adalah 5.000 US dollar, maka kita tinggal menggalikan saja 1000 dikali 5.000 US dollar, yang berarti 5 juta dolar. Dari sini jelas bahwa thorium jauh akan lebih murah, yaitu hanya 5 juta US dollar dibandingkan dengan uranium yang memerlukan biaya sebesar 12 juta US dollar itu. Kalau kita berbicara tentang energi, tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa energi itu seringkali memicu timbulnya konflik dan peperangan atau ketidakstabilan di sebuah wilayah. Nah, pertanyaannya itu adalah, kalau kita mengembangkan listrik dengan tenaga thorium, maka ada 2 hal penting yang kita perlu jawab. Pertama, apakah kita memiliki jumlah thorium yang cukup? Yang kedua adalah, apakah thorium yang kita miliki itu tidak akan membuat negeri kita ini menjadi pusat konflik? Dengan catatan bahwa tadi dikatakan energi itu akan memicu timbulnya konflik, peperangan, atau ketidakstabilan sebuah kawasan. Sejauh data yang ada pada saat ini, Indonesia di dalam hal deposit thorium itu tidak termasuk sebagai negara yang memiliki thorium dalam jumlah yang besar. Sejauh ini dikatakan bahwa pemegang deposit thorium terbesar itu adalah Kazakhstan. Tetapi pantas dicatat di sini bahwa dengan deposit thorium yang kita miliki itu, yang jumlahnya berkisar sekitar 270.000 ton, kita telah cukup untuk menyalakan listrik kita lebih dari 1000 tahun. Tadi saya sudah katakan ini. Jadi walaupun kita bukan pemilik deposit thorium terbesar di dunia, namun thorium yang kita miliki itu telah cukup memenuhi keperluan kita lebih daripada 1000 tahun lagi. Loh, kalau begitu kita kalah dong dengan Kazakhstan atau negara lain. Ya, kalah dan menang pada akhirnya harus dilihat dari mana. Kalau kita berbicara tadi bahwa energi merupakan sesuatu yang dapat memicu sebuah konflik, maka kita dapat mengatakan pada titik ini kita menang, bahwa negeri kita seharusnya tidak menjadi pusat konflik. Karena thorium yang kita miliki dengan jumlah 270.000 ton tadi, itu membuat kita di dalam catatan yang ada saat ini, saya tidak tahu kalau ke depan ternyata ditemukan sumber yang lain, maka menurut catatan yang ada pada saat ini, kita tidak termasuk di dalam 10 besar negara pemilik deposit thorium itu. Tetapi rasa saya, disitulah untungnya. Disitulah hal yang pantas kita syukuri, dan kita pantas mengucapkan alhamdulillah terhadap hal itu. Sebab dengan jumlah deposit thorium yang kita miliki tadi, maka
negeri kita, Indonesia, insya Allah tidak akan menjadi wilayah konflik, baik sekarang maupun ke depan nanti. Itu satu poin yang pantas kita catat. Lalu apa keuntungan lain? Keuntungan lain itu amat banyak. Kembali kalau kita berbicara tentang pembangkit listrik tenaga thorium yang secara kebetulan akan dibangun di kampung halaman saya, di Bangka Belitung, di sebuah pulau yang disebut Pulau Gelasa. Ya, insya Allah mungkin kurang dari 10 tahun ke depan itu sudah akan mulai beroperasi, dan kita insya Allah juga akan tercatat sebagai negara yang memiliki pembangkit listrik tenaga thorium pertama di dunia, di luar yang tahun 1960-an yang dilakukan oleh Amerika untuk uji coba tadi. Kita akan tercatat sebagai negara yang pertama dalam hal pembangkit listrik tenaga thorium. Ada hal yang menarik di sini bahwa limbah thorium itu dapat diproses untuk menjadi baterai kembali. Seperti yang saya katakan tadi, baterai untuk pacemaker, baterai untuk rover yang berjalan di planet Mars itu. Nah, sehingga dengan katakanlah menggunakan limbah thorium dari pembangkit tenaga listrik tenaga thorium yang akan kita bangun itu, kita pun akan dapat mengembangkan ya baterai generasi baru yang mungkin pada saat itu kita sudah tidak lagi berbicara tentang nikel, melainkan kita berbicara tentang thorium. Di Bangka Belitung itu thorium amat banyak jumlahnya. Saya kebetulan lahir di sana, sampai usia 18 tahun saya tinggal sana. Kemudian setamat SMA, saya berangkat ke Jakarta, kuliah di sini, tapi saya masih sering bolak-balik ke kampung halaman saya. Kebetulan rumah orang tua saya masih ada sana. Nah, dalam hal thorium itu saya melihat di bekas penambangan timah itu terdapat benda yang namanya monasit. Monasit itu saya seorang awam pun juga tahu bahwa ini monasit. Bentuknya itu mirip dengan kuning telur yang direbus, yang kemudian kita dry-kan. Setelah berderai kita aduk dengan pasir. Di pasir itu banyak sekali benda yang seperti kuning telur yang direbus tadi. Jumlahnya menurut para ahli terdapat monasit sebanyak 5%. Kita pantas mencatat bahwa kalaupun kita tidak mempunyai deposit thorium yang amat besar pada hari ini, tetapi kita akan menang di dalam pertarungan teknologi thorium termasuk baterai thorium tadi. Saya orang Bangka Belitung, saya tahu bahwa timah di Bangka Belitung itu telah ditambang sejak 300 tahun yang lalu. Tiongkok juga punya tambang timah, tapi dia relatif baru dibanding kita. Nah, kalau dibandingkan dengan Tiongkok, maka ketersediaan thorium yang tinggal diciduk saja pakai wajan pun juga tinggal kita ayak dicampur air itu bisa kita pisahkan. Yang di dalamnya itu mengandung thorium, kita tinggal ciduk saja dan tinggal kita proses saja. Ini ada hal yang juga menarik dalam kaitan tadi posisi thorium itu. Kalau kita mengkaji lebih lanjut tentang berkah yang akan kita dapatkan di dalam hal thorium dan monasit tadi, maka di situ tadi saya sudah katakan di dalam monasit itu ada thorium. Tidak hanya itu saja, di dalam monasit itu pun juga terkandung banyak sekali unsur logam tanah jarang yang merupakan unsur penting untuk pengembangan teknologi maju di masa depan nanti. Dalam kaitan logam tanah jarang atau REE, ya, Rare Earth Element, logam tanah jarang dalam bahasa kita menyaksikan bahwa negara yang memiliki logam tanah jarang dalam jumlah yang besar itu adalah Tiongkok. Korea, Jepang, dan Taiwan bergantung kepada logam tanah jarang yang termasuk juga unsur-unsur logam tanah jarang yang terdapat dalam monasit tadi. 3 negara tadi bergantung kepada China. Ini mereka tentu sadar bahwa mereka dalam posisi yang rentan. Mereka dalam posisi yang bahaya, yaitu apabila suatu hari Tiongkok melakukan embargo, sama seperti kita
tidak mau menjual biji nikel. Nah, kalau kata Tiongkok, kami tidak mau jual logam tanah jarang kepada Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, maka perkembangan teknologi dan industri di negara itu mungkin akan berhenti. Dengan melihat keadaan itu, sebenarnya ini merupakan peluang emas bagi kita bahwa kita perlu sebenarnya segera melakukan lobby ke 3 negara tersebut. Kita yakinkan mereka, kita buat narasinya bahwa posisi mereka dalam bahaya. Karena itu, mereka harus setidaknya melakukan diversifikasi ketergantungan. Jangan hanya bergantung kepada RII termasuk monasid dari Tiongkok, tapi juga bergantunglah kepada Indonesia. Kalau begitu, maka Bangka Belitung itu dapat menjadi tempat bagi ketiga negara tadi untuk melakukan kegiatan industri mereka dalam bidang teknologi maju. Kalau begitu adanya, maka dapat kita katakan bahwa Bangka Belitung berkemungkinan besar dapat menjadi lokomotif yang akan menarik gerbong perekonomian negara kita ini. Kembali, saya tekankan, kita memang bukan pemilik tadi thorium terbesar, tapi kita punya potensi untuk menjadikan negeri kita ini, Bangka Belitung, sebagai pusat perkembangan teknologi dunia di masa yang akan datang. Baik itu dengan kerjasama terhadap ketiga negara tadi, maupun juga kita kembangkan sendiri, dan juga mungkin kita kembangkan secara bersama-sama demi kemajuan bangsa kita. Sekian, terima kasih. Nihon no Kataro!